Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathan Ovarido dengan NIM 14224024017 dari kelas EAA Akuntansi ingin mempresentasikan laporan bisnis Sataichi. Jadi di sini pertama ada daftar isi, lalu selanjutnya adalah gambaran bisnis. Gambaran bisnis dari kelompok kami yaitu Sate Taichan merupakan salah satu varian sate yang berasal dari Jakarta dan mulai populer di kalangan anak muda karena cita rasanya yang unik, gurih, dan pedas, juga segar tanpa menggunakan santan. Meskipun begitu, permintaannya terus meningkat. Penjual sate Taichan masih relatif jarang ditemui, terutama di luar wilayah metropolitan atau Jabodetabek. Hal ini menciptakan peluang bisnis yang potensial untuk mengisi celah pasar dengan produk yang inovatif dan sesuai dengan selera generasi muda. Lalu selanjutnya adalah deskripsi produk atau jasa. Jadi produk kami itu adalah Sataichi. Sataichi ini memiliki arti satai nomor satu dari bahasa Jepang yaitu satai dan ichi. Ichi dari bahasa Jepang yang berartikan nomor satu. Merupakan sebuah usaha kuliner yang berfokus pada penyajian sate taichan, yaitu sate ayam tanpa santan dengan cita rasa gurih, pedas, dan segar. Produk ini menampilkan kesederhanaan bumbu, yaitu hanya garam, bawang putih, lada, dan perasan jeruk nipis, yang dipadukan dengan teknik pemanggangan sempurna sehingga menghasilkan tekstur juicy dan aroma yang menggugah selera. Juga sate taichan ini diberikan rasa pedas dari sambal yang kita buat. Keunggulan produknya yaitu harga yang terjangkau, dari satu porsinya itu mendapatkan 5 tusuk dengan harga 10.000 sesuai dengan daya beli konsumen muda. Satu porsi itu 5 tusuk sudah dengan beberapa 4 potong dari satu lontong. Lalu mempertimbangkan kesehatan, sate taichan ini rendah lemak karena tidak menggunakan santan sehingga cocok bagi konsumen yang memperhatikan asupan nutrisi. Lalu selanjutnya adalah kemasan yang menarik dan ramah lingkungan, yang menggunakan bahan ramah lingkungan dengan desain visual yang modern dan menarik karena kemasan kita ini sate taichan ini dikemas dengan kemasan box yang terbuat dari kertas. Lalu selanjutnya adalah paket komplit, tersedia sate, lontong, sambal, dan minuman seperti es cekek yang tentunya menyegarkan dan mengenyangkan. Lalu selanjutnya adalah deskripsi pasar dan segmen konsumen. Target pasar utamanya yaitu ada di demografi. Demografi ini remaja dan dewasa muda yang berusia 15-30 tahun termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang memiliki kebiasaan jajan dan nongkrong. Lalu psikografik, konsumen yang menyukai kuliner praktis, kekinian, dan menarik, serta memiliki ketertarikan terhadap makanan pedas dan juga makanan yang sehat. Lalu selanjutnya adalah lokasi strategis, yang mana kawasan padat penduduk seperti sekitar kampus, kantoran, pusat pembelajaran, dan area wisata kuliner. Analisa peluang pasarnya yaitu yang pertama ada tingkat persaingan yang masih rendah, karena produk sate taichan ini belum banyak dijumpai di pasaran, terutama dengan pendekatan branding yang lebih modern seperti kita melakukan dengan cara PO melalui sosial media sebelum kita diperjualbelikan langsung di pasar. Lalu selanjutnya adalah tren makanan sehat dan rendah lemak, sesuai dengan gaya hidup konsumen muda yang semakin peduli terhadap kesehatan.
Dan yang terakhir adalah budaya sosial dan digital. Generasi muda yang cenderung aktif membagikan pengalaman kuliner di media sosial sehingga berpotensi meningkatkan brand awareness secara organik. Jadi, Sataichi ini hadir sebagai solusi kuliner yang menggabungkan cita rasa autentik, harga kompetitif, dan konsep penyajian yang menarik bagi generasi muda dengan strategi pemasaran yang tepat dan lokasi yang strategis. Bisnis ini memiliki potensi besar untuk berkembang pesat di pasar street food Indonesia. Lalu selanjutnya adalah threats atau ancaman. Persaingan dengan persaingan dengan pedagang makanan sejenis di area kampus. Lalu yang kedua adanya kenaikan harga bahan baku atau ayam cabai dan lontong. Ya, dan yang terakhir perubahan tren selera konsumen. Lalu selanjutnya adalah analisis bisnis model canvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment yaitu mahasiswa, pelajar area kampus, komunitas kampus atau organisasi UKM dan panitia acara. Lalu selanjutnya adalah pecinta makanan pedas dan street food kekinian. Dan yang terakhir adalah konsumen yang butuh makanan praktis dan hemat waktu. Lalu ada selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama yaitu menu sate taichan pedas dengan cita rasa khas dengan harga pelajar. Bisa dipesan sistem pre-order dan COD area kampus. Lalu ada rasa bisa disesuaikan tanpa sambal dan tanpa lontong. Dan yang terakhir adalah praktis, cepat, dan cocok untuk berbagai suasana. Lalu ada yang namanya channels. Selanjutnya channels yaitu ada 3, pemesanan via Instagram dan WhatsApp, promosi melalui konten Instagram Story, Instagram Story, feed, dan katalog menu. Lalu adalah yang terakhir adalah penjualan langsung saat event kampus atau bazar. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship ini ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi 2 arah yang ramah meskipun melalui DM, direct message, dan chat WA. Lalu selanjutnya adalah sistem loyalitas atau bonus atau lonceng promo untuk repeat order. Dan yang terakhir yaitu menerima masukan dan testimoni pelanggan yang aktif. Dan yang selanjutnya itu adalah revenue stream. Yang pertama adalah hasil penjualan produk melalui sistem pre-order. Pembayaran dilakukan secara COD di area kampus. Dan yang terakhir adalah dana kelompok dari iuran anggota sebagai modal awal operasional. Dan yang terakhir adalah key research. Selanjutnya adalah key research. Key research ini yang pertama adalah tim produksi atau masak dan packing. Yang kedua ada akun Instagram dan WhatsApp bisnis yang aktif. Yang ketiga ada bahan baku utama seperti ayam, sambal taichan dan lontong. Dan yang terakhir adalah peralatan masak dan kemasan makanan. Selanjutnya adalah key activities. Yang pertama ada promosi dan pengelolaan sosial media. Yang kedua ada pengantaran pesanan atau COD tepat waktu ke kampus. Yang ketiga adalah evaluasi dan inovasi menu sesuai feedback pasar. Lalu selanjutnya adalah key partnerships. Yang pertama adalah supplier bahan baku segar atau ayam, cabai, dan lontong. Yang kedua adalah partner event kampus atau komunitas untuk kolaborasi. Dan yang terakhir adalah influencer atau akun kampus untuk promosi makanan. Lalu selanjutnya adalah cost structure. Yang pertama ada pembelian bahan baku harian, yang kedua ada kemasan dan promosi digital, yang ketiga ada transportasi untuk pengantaran COD, dan yang terakhir adalah biaya operasional harian, ketiga alat produksi dan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah ada analisis bisnis value proposition canvas atau VPC. Yang pertama ada jobs, yaitu mencari makanan ringan atau makan siang yang terjangkau, ingin makanan yang cepat dan praktis dan bisa dipesan tanpa ribet, ingin mencoba tren makanan kekinian seperti sate taichan, perlu makanan enak untuk teman nongkrong, istirahat, kuliah, atau rapat organisasi. Lalu selanjutnya adalah pains, makanan pedas yang kadang mahal atau terlalu sedikit. Lalu susah cari makanan
enak di jam-jam sibuk kuliah, dan yang terakhir adalah belum banyak pilihan taichan di sekitar kampus. Lalu ada yang selanjutnya adalah gains. Bisa pesan melalui WhatsApp dan Instagram, dan langsung dikirim atau COD. Porsinya pas, harga cocok, dan rasanya enak. Promonya menarik dan sering muncul di Instagram. Dan yang terakhir adalah bisa request tanpa lontong atau tambahan sambal. Selanjutnya ada product and service. Ada yang pertama itu sate taichan, 5 tusuk dan ditambah dengan lontong. Lalu selanjutnya adalah sambal taichan yang pedasnya khas dan segar. Lalu yang terakhir adalah promosi aktif melalui Instagram, feed, story, dan WhatsApp. Lalu yang selanjutnya adalah pain relievers. Yang pertama ada sistem PO memudahkan pelanggan atur waktu. Yang kedua ada COD ke area kampus, jadi tidak perlu repot keluar. Dan yang terakhir adalah rasa dan porsi yang memuaskan sesuai dengan harga. Gain creators-nya ada yang pertama yaitu menu kekinian cocok untuk konten sosmed, dan yang terakhir adalah aman dikonsumsi kapan saja dan juga cocok untuk semua usia. Lalu selanjutnya adalah realisasi operasional. Realisasi operasional adalah pelaksanaan nyata dari seluruh kegiatan operasional yang telah direncanakan dalam suatu usaha atau proyek. Jadi, yang pertama ada lokasi usaha. Lokasi produksi sate taichan dilakukan di dapur kos salah satu anggota tim yang beralokasi di Condong Catur, Sleman, dengan pertimbangan akses dekat dengan kampus, peralatan yang memadai, serta kemudahan koordinasi antar tim. Lalu selanjutnya lokasi penjualan yang dilakukan langsung di stand Expo Kewirausahaan yang berlokasi di area auditorium kampus UPN Veteran Yogyakarta selama kegiatan berlangsung. Lalu selanjutnya adalah proses operasional inti. Yang pertama ada pembelian bahan baku. Bahan baku seperti daging ayam filet, jeruk nipis, cabai rawit, bawang putih, garam, tusuk sate, dan lain-lainnya dibeli secara langsung di pasar Condong Catur dan toko online. Lalu selanjutnya adalah produksi. Proses produksi dimulai pada pukul 7. Daging ayam dicuci, dipotong kecil, dan direndam dalam bumbu atau dimarinasi oleh jeruk nipis, garam, garam totole, minyak goreng, dan bawang putih. Lalu menusukkan sate, lalu tusukan sate disiapkan dan ayam ditusuk dengan porsi standar. Dan yang terakhir adalah ayam yang sudah ditusuk dimasukkan ke dalam wadah yang akan disimpan dalam freezer. Lalu yang selanjutnya adalah pengemasan. 5 tusuk sate, lontong, sambal, dan totole dimasukkan dan totole. Jadi sambal dan totolenya itu dimasukkan ke dalam plastik kecil, lalu dikemas dalam sebuah box dalam kertas minyak box. Lalu selanjutnya adalah distribusi dan penjualan dan penyajian di lokasi. Produk yang sudah disiapkan dibawa ke stand Expo pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang pertama yaitu adalah pemanggangan yang dilakukan secara langsung menggunakan kompor, portable, dan grill pan. Yang kedua adalah penyajian dilakukan sesuai dengan pesanan konsumen agar tetap hangat dan segar saat dikonsumsi. Lalu selanjutnya adalah pembayaran saat open PO dilakukan menggunakan kris, dan saat di lapangan pembayaran dilakukan menggunakan kris dan tunai. Lalu selanjutnya adalah realisasi organisasi. Realisasi organisasi adalah implementasi atau pelaksanaan nyata dari struktur organisasi yang telah direncanakan dalam sebuah proposal usaha. Jadi inilah struktur organisasi dari kelompok kami, diketuai oleh Bian Ramadan Indra Raya. Lalu selanjutnya adalah kita memiliki maskot dan pemasaran atau marketing. Itu ada Fathan Alfarido, saya sendiri, lalu ada Saktiara Mukbita, dan Muhammad Maulana.
Lalu selanjutnya ada di bagian keuangan ada Dianesti Nainggolang, ada Andika, Rosana Sihombing, dan Bian Ramadan Indra Raya. Lalu selanjutnya ada di produksi, bagian produksi yaitu ada Syahira Ramadhani, Tasyo Giovanni Tahia, dan Tini Hayuni, dan Irmawati Gembitasari. Lalu untuk dekorasi dan desain itu adalah seluruh anggota. Selanjutnya, realisasi organisasi bagian ketua, tugas utamanya yaitu bertanggung jawab sebagai pemimpin utama. Ia mengatur, mengarahkan, dan mengawasi seluruh jalannya kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, serta memastikan setiap tim bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Lalu untuk maskot dan pemasaran, tugas utamanya yaitu menarik pengunjung ke stand Sataichi dengan membagikan informasi produk dan membantu promosi kreatif selama acara berlangsung. Jadi saya dan Saktiara, Fatan dan Saktiara ini menjadi maskot utama dengan menggunakan kostum adat Betawi dan melakukan interaksi dengan pengunjung secara langsung dan mengajak foto bersama, serta melakukan promosi langsung dan promosi online dengan cara membuat Instagram Story, Reels, dan feed, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah Muhammad Maulana melakukan bagian dokumentasinya. Lalu ada keuangan, tugas utamanya yaitu mengelola pembayaran, mencatat transaksi, dan memastikan keuangan tercatat dengan akurat. Yang pertama ada Dea, penanggung jawab kasir dan monitoring alur transaksi. Yang kedua ada Andika sebagai penerimaan pemesanan dan pembayaran via cash. Ada Rosanam yang mencatat dan merekap transaksi harian, dan Bian penerimaan pembayaran via e-wallet atau Kris, GoPay, dan lain-lain, serta bertugas untuk mengecek dan mencocokkan pesanan OpenPO yang masuk sehingga memastikan setiap pesanan sesuai dengan data dan pembayaran, serta membantu tim kasir dalam proses pencatatan dan penyerahan pesanan kepada pembeli. Lalu selanjutnya ada produksi. Tugas utamanya bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengolah, dan menyajikan produk makanan sesuai standar kualitas yang ditentukan, mulai dari persiapan bahan baku hingga makanan siap disajikan kepada pembeli. Jadi yang pertama ada Syahira yang bertugas mengatur alur kerja dapur, memastikan ketersediaan bahan dan alat masak, serta membantu proses pemanggangan sate selama kegiatan berlangsung. Lalu ada Tasya yang menyiapkan bahan baku atau memotong ayam dan mencampurkan bumbu, dan juga membantu proses pemanggangan sate. Lalu ada Dini dan Irma melakukan plating dan pengemasan pesanan, menata isi box dan pesanan sesuai daftar pesanan, dan lalu mengemas makanan agar rapi dan layak jual, serta memastikan setiap pesanan siap diberikan ke bagian kasir. Lalu selanjutnya adalah dekorasi dan desain. Tugas utamanya yaitu merancang dan menata tampilan visual stand agar menarik dan sesuai tema, mulai dari membuat desain media promosi hingga memasang dekorasi di lokasi kegiatan yang ditanggung-jawabi oleh seluruh anggota dari Sataichi. Selanjutnya ada realisasi pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang ditawarkan adalah sate taichan dengan porsi terjangkau dan cita rasa yang khas. Setiap bungkusnya berisikan 5 tusuk sate ayam panggang tanpa bumbu kacang, disajikan dengan lontong sambal taichan yang khas, pedas dan gurih, dan tambahan totole atau penyedap rasa jamur untuk memperkaya cita rasa. Lalu sate taichan ini dikemas secara higienis dan praktis yang cocok untuk dimakan siang, sebagai camilan sore maupun makan malam. Lalu ada harga atau price. Strategi harga yang digunakan adalah harga terjangkau, yaitu 10.000 per bungkus dengan ditujukan untuk semua kalangan terutama pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Harga ini sangat bersaing dibandingkan produk sejenis dengan kualitas, rasa, dan porsi yang memuaskan. Lalu ada tempat atau place. Penyajian dilakukan dengan sistem OpenPO atau pre-order dengan hingga tanggal 8 Juni 2025. Lalu ada pengambilan pesanan yang dilakukan langsung di stand 184 Gedung Auditorium UPN Veteran Yogyakarta pada tanggal 11 Juni 2025.
Kami juga melayani pengantaran di area sekitar kampus tanpa ongkir dan tanpa syarat tertentu. Lalu selanjutnya adalah promosi atau promotion. Promosi ini dilakukan secara sederhana namun efektif melalui WhatsApp Story, Instagram pribadi, dan Instagram bisnis kami. Lalu dikirimkan juga pada grup angkatan yang ada di WhatsApp. Lalu kami juga menggunakan desain poster yang menarik agar visualnya lebih menonjol dan mudah diingat. Tidak menggunakan influencer, hanya mengandalkan jaringan teman dan penyebaran di lingkup mahasiswa. Lalu selanjutnya ialah realisasi keuangan. Jadi untuk keuangan bahan-bahan baku sate taichan sendiri ada dada ayam, dada ayam 4 yang masing-masing seharga 30.000 dengan total 120.000. Lalu paha ayam dibeli 5, target masing-masing 30.000 dengan total 150.000. Lalu ada cabai rawit merah, bawang putih, kaldu jamur untuk totolan, royco, ladaku, garam, jeruk nipis, mentega, dan lontong. Itu masing-masing harganya bervariasi. Lalu selanjutnya ada peralatan. Pada peralatan ini ada seperti hiasan, print, stiker logo, tusukan sate, kemasan zip untuk sambal dan totolan, plastik es cekek, sedotan, gas isi ulang, tempat sate, dan air galon. Lalu selanjutnya pengeluarannya yaitu bahan-bahan sate taichan tadi totalnya ialah 423.500, lalu untuk peralatannya yaitu 221.226 perak, ditotalkan menjadi 644.726 rupiah. Dengan harga jual sate taichi yaitu 10.000 per porsi dan es cekek 1.500 per piece, mendapatkan nilai BEP break even point untuk 64 porsi sate taichan yaitu 640.000 dan 4 es cekek 6.000. Jadi totalnya ialah 646.000. Lalu untuk pemasukannya sendiri dari hasil penjualan ada laku terjual 103 porsi sate taichan seharga 1.030.000 rupiah. Lalu 22 es cekek seharga 33.000 yang menghasilkan total yaitu 1.063.000, sehingga kita dapat hitung margin keuntungannya yaitu menghasilkan 418 rupiah 274 rupiah, sehingga pendapatan setiap anggota atau kelompok terdiri dari 11 anggota yaitu 38.025 rupiah. Lalu selanjutnya ada deskripsi kegiatan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dari tanggal 13 sampai 16 Mei. Kegiatan ini diawali dengan merencanakan produk apa yang ingin kami buat, serta gambaran kasar mengenai bahan-bahan yang diperlukan. Setelah dapat produk yang ingin kami buat, yaitu sate taichan, kemudian kami membagi tugas untuk editing logo, tim pemasaran, tim pembuat produk, dan tim yang terjun langsung pada survei bahan-bahan di pasar. Lalu selanjutnya adalah pemasaran. Pemasaran ini dilakukan pada tanggal 25 sampai 8 Juni 2025. Yang kami melakukan open PO atau open pre-order dan di-share melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Lalu selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2025, kami membuat konten promosi yang diupload melalui story Instagram masing-masing anggota. Dan juga kami membuat akun Instagram bisnis sate taichan kami. Lalu selanjutnya adalah produksi. Produksi ini kita memproduksi pada tanggal 24 Mei 2025. Sebelum merealisasi penjualan, kami membuat trial sate taichan agar mengetahui kurang dan lebihnya produk kami sebelum dipasarkan. Lalu pada tanggal 9 Juni 2025, tahap pertama kami memarinasi daging dan membuatnya
ke tusuk sate. Agar tidak bau dagingnya, kami agar kami tidak agar tidak bau dagingnya, kami buat masuk ke dalam freezer. Di hari yang bersama, kami juga membuat dekorasi yang ingin kami tampilkan ketika event. Lalu pada tanggal 10 Juni 2025, di hari kedua, kami membuat pelengkap sate yaitu sambal, totole, dan juga jeruk nipis serta berunding bagaimana kegiatan event yang akan keesokan harinya akan kami lakukan. Lalu selanjutnya adalah penjualan di Expo. Pada tanggal 11 Juni 2025, sebelum hari event kami sudah melakukan open PO melalui media sosial dan kami mendapat 60 porsi. Lalu kami menambahi pesanan on the spot sekitar 21 orderan agar genap 80 orderan. Di hari event, kami membagi tugas serta bergantian membakar sate tersebut. Lalu anggota yang lain memasukkannya ke dalam box kemasan agar lebih cepat dan yang order melalui PO bisa langsung mengambil produk kami. Lalu selanjutnya adalah analisis keberlanjutan. Yang pertama ada aspek lingkungan. Positifnya kami minim limbah bahan baku. Sate Taichan pada umumnya menggunakan bahan utama berupa ayam, cabai, dan garam dengan jeruk nipis, yang mana bahan ini sedikit menghasilkan limbah organik jika dikelola dengan baik. Lalu adanya tantangan. Tantangannya kami yaitu sampah plastik yang sering menggunakan wadah plastik, styrofoam, atau plastik membungkus untuk take away atau delivery. Dan yang terakhir adalah rekomendasi, beralih ke bahan bakar ramah lingkungan seperti griller elektrik. Lalu selanjutnya adalah gunakan kemasan ramah lingkungan atau biodegradable atau tas daur ulang. Lalu selanjutnya ada aspek sosial. Positifnya yaitu mengangkat kekayaan kuliner lokal dengan inovasi seperti sambal pedas khas sate Taichan. Lalu yang kedua, respon cepat terhadap selera dan masukan pelanggan memperkuat loyalitas. Lalu selanjutnya adalah tantangan. Tantangannya yaitu kesehatan konsumen. Kandungan garam, pedas, atau minyak berlebih bisa berdampak negatif jika dikonsumsi berlebihan. Lalu jika pelayanan kurang konsisten, bisa berdampak negatif kepada citra sosial. Lalu selanjutnya ada rekomendasi, memilih komposisi bahan yang lebih sehat misalnya tanpa garam, tambahan atau sambal terpisah agar kesehatan konsumen terjaga. Lalu selanjutnya adalah aspek ekonomi. Positifnya yaitu biaya produksi rendah, margin tinggi, modal relatif kecil, potensi keuntungan besar. Lalu selanjutnya adalah permintaan tinggi, cita rasa pedas dan tren makanan viral menjadikan sate Taichan populer di kalangan anak muda dan cocok untuk delivery. Lalu tantangannya ialah pasar sangat kompetitif dan banyak pesaing dengan produk serupa. Lalu ketergantungan pada tren, jika kurang minat daya tarik calon pembeli, penjualan bisa anjlok. Lalu selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama ada inovasi menu yang bervariasi, misalnya sate Taichan, mozzarella, sate Taichan, rice bowl. Lalu selanjutnya adalah bangun loyalitas kepada pelanggan lewat media sosial dan layanan yang konsisten. Selanjutnya adalah sate Taichan memiliki potensi keberlanjutan yang baik, terutama karena modal yang kecil dan permintaan stabil. Yang kedua, mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Juga yang terakhir, dapat beradaptasi dengan tren dan preferensi konsumen. Namun, untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang, pelaku usaha perlu memperhatikan dampak lingkungan dari kemasan dan proses masak, dan kesejahteraan pekerja dan kesehatan konsumen. Dan yang terakhir yaitu adalah lampiran. Jadi berikut adalah lampiran-lampiran dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada bukti lampiran poster sate Taichan, sate Taichi, Sataichi. Lalu ada Instagram kami juga Sataichi. Lalu di sini ada lampiran pada saat kami produksi hasil sate Taichan pada saat kami melakukan percobaan awal. Lalu ada
lampiran bukti pembelian bahan baku dan juga dekorasi tempat atau tenan. Lalu di sini ada lampiran yang terakhir yaitu dekorasi pada saat hari H bersama dosen kami dan juga para konsumen-konsumen lainnya dan juga kelompok kami sendiri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.